Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @demonsian dengan judul Setan Payung Hitam. Untuk link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Bagi kalian yang ingin baca langsung ceritanya, kalian bisa klik link tersebut. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe supaya kami bisa terus semangat untuk membawakan cerita. Oke, langsung ke ceritanya. Jam kuno menempel di dinding sebuah rumah sederhana. Waktu menunjukkan pukul 15.07. Seorang anak tengah melamun entah apa yang ia pikirkan. Sementara langit dari arah selatan desa terlihat sudah mulai menghitam, pertanda akan turunnya air hujan. "Woi, Wan, ngelamun baik, main bola yuk," ajak Bagas dan seorang temannya. "Lah, di mana?" tanya anak yang tersadar dari lamunannya itu. "Di lapangan belakang desa, Wan. Ayo, anak-anak yang lain juga udah pada kesana semua," Bagas menerangkan. "Ya udah, ayo. Bentar, mau ganti baju dulu." Setelah berganti baju, Wawan, Bagas, dan Daud segera menuju ke lapangan di belakang desa yang harus melewati perkarangan dan rumpun bambu milik warga. Tak lama mereka sudah sampai di tempat tujuan. "Lah, mana? Katanya udah banyak teman di sini," Wawan bertanya kepada kedua sahabatnya tersebut. "Ah, paling masih ngumpul di rumah Nudi. Udah, tunggu di sini aja," jawab Bagas. Tak lama, air dari langit turun sedikit demi sedikit. Perlahan hujan mulai deras, membasahi tubuh mereka. Namun, sialnya teman-teman yang lain tak kunjung datang. Namun mereka tetap masih asyik bermain. Sementara hujan tak kunjung juga reda, malah semakin deras, membanjiri sebagian lapangan yang tak rata. Perlahan tubuh Bagas mulai menggigil karena udara dingin yang kian terasa. Bagas mendeduhkan badannya di saung kecil di samping lapangan. Karena melihat keadaan Bagas yang menggigil, Wawan dan Daud akhirnya menyudahi permainan mereka. "Kenapa kamu, Gas?" tanya Wawan. Aku kedinginan. Udah gak kuat jawab Bagas dengan nada pelan dan lemas. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong Bagas, karena memang baju mereka pun sudah basah kuyup semua. Mereka berteduh di bawah saung sambil menahan dingin. Sementara hujan tak kunjung juga reda. Kilatan petir mengagetkan mereka bertiga. Disusul suara guntur yang bergemuruh, seraya dengan suara derasnya hujan yang turun. "Aduh, jam berapa ini? Kayaknya udah mau sore," gumam Daud. "Ini hujannya belum juga reda. Balik ke sorean bisa dimarahin sama orang rumah nih." "Wan, Gas, aku pulang duluan ya," pinta Daud kepada teman-temannya. "Lah, kamu ini gimana sih? Apa kamu gak lihat keadaan Bagas? Dia udah ngegigil kedinginan kayak gitu, malah kamu mau pulang," nada ucap Bagas begini. "Iya, kan aku pulang juga sambil bilang ke bapaknya Bagas, suruh jemput Bagas dan kamu di sini," Daud memberi penjelasan akan tujuannya. "Awas yo, kalau bohong," ujar Wawan. Daud berlari di tengah derasnya hujan. Tubuhnya kembali basah kuyup, terguyur oleh air hujan itu. Tiba-tiba di tengah jalan, "Ah, itu siapa yang bawa payung?" ujar Daud.
Daud sejenak berhenti di jalan setapak di sebelah rumpun bambu untuk memastikan siapa yang berada di depannya tersebut. Derasnya hujan menghalangi penglihatannya. Semakin dekat, semakin nampak. Sesosok memakai pakaian hitam seperti jubah, tengah berdiri di pinggir jalan di bawah pohon bambu petung. Tangannya memegang sebuah payung hitam dan besar, dan wajahnya menunduk ke bawah. Daud mulai mendekat untuk memastikan mungkin saja itu warga desa lain atau orang tua dari kedua sahabatnya yang ia tinggalkan di saung pinggir lapangan. Bulu di tangan Daud meremah, mungkin karena faktor udara dan hujan, pikirnya dalam hati. Semakin dekat, karena Daud semakin penasaran. Ia mulai merasa tak enak. Lalu Daud memutuskan untuk kembali berlari dan tak menghiraukan sosok tersebut. Sekitar beberapa langkah ketika Daud berlari di depannya. "Mau kemana, nak?" Sosok yang sembari tadi mematung akhirnya mengeluarkan suara. "Mau pulang, Bu," Daud menjawab sambil terus berlari. Namun tiba-tiba Daud terjatuh. Padahal ia ingat betul, ia tidak menyandung apapun di kakinya. Ketepak! Suara Daud terjatuh di tengah tanah yang becek. Kini sosok itu menoleh menatap Daud dengan muka yang gosong terbakar. Daud berteriak. Ia merangkak di tanah yang becek. Tiba-tiba sosok tersebut mulai mencengkram tangan Daud. Ia melempar sosok tersebut dengan patahan ranting pohon dan tanah yang basah. Namun semua itu tak berarti. Ia terus diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat. Di tempat lain, Wawan terlihat gelisah melihat Bagas yang masih menahan dingin. Dan kini terlihat bibirnya pucat dan tangannya mulai gemetar karena udara yang semakin menusuk tubuhnya. Hujan tak kunjung reda. Sementara waktu sudah akan berganti ke malam. Hari menunjukkan pukul 17:15. Wawan akhirnya mengajak Bagas untuk pulang saja. Dia berpikir tak usah menunggu orang tua mereka menjemput, apalagi mengharapkan Daud yang mungkin sudah enak terbaring di dalam kamarnya. "Balik aja yuk, Gas. Semprul tuh si Daud bohong sama kita, nyelamatin diri sendiri aja." Bagas hanya mengangguk tanda mengiyakan. Hujan dan angin semakin kencang. Kolaborasi menjadi badai kecil yang menghantam desa. Di tempat lain, Narsih terlihat cemas di depan rumahnya. "Pak, coba susulin Bagas. Kok ya udah sore gini belum pulang? Aku khawatir, Pak," ujar Narsih. Sementara suaminya terlihat santai sambil menikmati segelas kopi hitam dan sebatang rokok kretek asal Kediri. "Ya udah sih, Bu, biarin aja, namanya juga anak laki-laki. Paling ya lagi main bola sama teman-temannya," jawab Pak Wadi singkat. "Ini udah sore, Pak. Hujan deras pula. Sana cepat susulin, Bagas suruh pulang, Pak," ucap Narsih sangat memaksa. Terlebih anaknya mudah sakit. Iya, nanti ambil payung dulu." Pak Wadi pun mengganti sarung yang ia kenakan dan mengambil sebuah payung dari belakang lemari. Tolong! Daud kini terjebak di sela-sela batang pohon bambu. Badannya lemas, tak bisa digerakkan. "Ayo, Gas, kita pulang aja. Gak usah nungguin yang dijemput. Paling Daud juga udah gak peduli sama kita."
Tangan Bagas diletakkan di bahu Wawan sebagai tumpuan tubuhnya. Dengan langkah yang pelan, mereka membelah hujan. Udara menjadi semakin dingin, ditambah berat tubuh dari Bagas, membuat langkah Wawan tak stabil. Belum lagi, jalan yang mereka lewat adalah jalan yang licin dan berlumpur. "Wan, itu apa?" Wawan menoleh ke arah Bagas menunjuk. "Paling bapakmu, Gas," jawab Wawan. "Bukan, bapakku nggak punya payung hitam," Bagas menjelaskan dengan suara pelan. "Lah, terus siapa dong?" Wawan kembali bertanya. Bagas hanya menggeleng. Sementara derasnya air hujan tetap mengguyur mereka. "Demit paling, Wan," Bagas mencoba menerka. "Coba lihat dulu aja mata kakinya. Kalau bolong berarti demit, kalau enggak berarti manusia, Gas," ujar Wawan. Dengan langkah yang tahu mereka mendekati ke arah tersebut. "Gas, mukanya enggak kelihatan," Wawan memberitahu sahabatnya tersebut. "Ya udah, lihat mata kakinya aja, Wan." Bersamaan mereka melihat ke arah mata kaki sosok tersebut. "Bolong," ucap mereka bersamaan. "Aduh, setan payung ini," dalam hati mereka berkata. Bukan tanpa sebab, mitos setan payung di desa ini beredar. Menurut mitos desa tersebut, ketika turun hujan pada malam hari, setan payung ini lebih sering menunjukkan keberadaannya. Tak ada wujud pasti dari sosoknya. Kadang hanya wujud tulang belulang yang membawa payung. Kadang hanya badan tanpa kepala. Kadang juga berbentuk sama seperti manusia, namun dengan payung tertancap di kepalanya. "Wah, jahnya gosong. Kulitnya dipenuhi nanah dan borok." Ketika bertemu dengan manusia, maka ia akan bertanya, "Mau kemana?" Ketika ada orang yang menjawabnya, maka sosok tersebut akan menarik dan langsung menyeretnya. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya, maka ia akan hadir dan menemani korbannya selama semalam penuh. Cerita yang turun-temurun dipercaya oleh warga desa. Cara untuk menghindarinya adalah dengan mengumandangkan azan atau tidak menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Wawan mengisyaratkan kepada Bagas untuk menutup mulut. Bagas hanya mengangguk sambil membaca doa dalam hati mereka. Mereka berjalan dengan tempo yang agak cepat. Semakin dekat, semakin besar keraguan yang dirasa. Ingin rasanya berlari sekuat tenaga. Namun tentu saja Wawan tak tega bila harus meninggalkan Bagas. Jantungnya mulai berdetuk kencang, memecahkan suara di tengah derasnya air hujan. Guntur kecil masih melegelegar di atas kepala. Tubuh Wawan terasa panas, panik, dan takut bercampur menjadi satu. Hanya Bagas alasannya tetap bersikap tenang. "Merem aja, Gas, biar aku saja yang lihat jalan," ujar Wawan. Wawan dan Bagas kini sudah sangat dekat dengan sosok tersebut. Tingginya 2 meter lebih. Sosok itu hanya diam mematung di pinggir jalan yang sedang mereka lewat. Di tengah derasnya hujan, keringat terasa keluar dari tubuh Wawan. Aneh, tapi memang itu yang terjadi. "Merem, Gas," perintah Wawan kepada sahabatnya. "Mau kemana, Nak?" Sosok itu bertanya dengan suara serak khas nenek-nenek. Dengan menahan bibirnya agar tidak bersuara dan menjawab pertanyaan dari sosok yang sekarang berada tepat di sampingnya.
Wawan dan Bagas berjalan dengan langkah yang begitu berat. Napas mereka tak beraturan, melawan rasa takut yang mendekap jiwa mereka. Nah, sosok tersebut terus berucap, namun tak dihiraukan oleh Bagas dan Wawan. Setelah sekian detik mereka berlalu dan sosok tersebut hilang. Bagas dan Wawan membuka mata, sedikit lega karena mereka sudah melewatinya. Namun di depan, tampak ia kembali menghadang jalan. Gas, gimana? Dia muncul lagi di depan. Apa kita muter aja cari jalan lain? Tanya Wawan yang sekarang sudah tak yakin dengan langkahnya. Terserah kamu aja, Wan. Aku sudah gak sanggup jalan, jawab Bagas dengan nada memelas. Bismillah aja, Wan. Bagas coba meyakinkan Wawan. Jalan yang hanya tak begitu panjang itu terasa berat untuk dilalui. Terasa lama untuk dilewati. Dua orang anak setengah matang harus terus menghadapi ketakutannya. Suara daun bambu bergesek di terpa angin saat melewati sosok tersebut untuk kedua kalinya. Kilatan petir menahan langkah. Di saat yang bersamaan, kini sosok setan payung tersebut sudah berada di belakang mereka. Kedua tangan dan jemarinya menempel ke pundak Wawan dan Bagas. Jemarinya menari di atas pundak dengan kuku hitam yang panjang dan tajam. Petir menggelegar dengan angkuhnya. Sementara tubuh mematung dengan irama jantung yang menggebu. Kaki gemetar dengan hebat. Langkah kaki terasa terpaku ke dalam tanah bercampur lumpur. Ikut saya. Suara dari belakang mereka. Sekuat tenaga Wawan mencoba melangkah. Digelegar petir yang kedua, Wawan berhasil melangkahkan kakinya, mencoba berjalan sembari menarik tubuh Bagas. Tolong. Suara berasal dari rumpun bambu sebelah kanan. Wawan tak menggubrisnya. Tolong, Wawan, Bagas. Tolong. Suara tersebut pilu terdengar di telinga. Namun lagi-lagi Wawan tak menghiraukan. Sementara Bagas hanya tertunduk menutup matanya. Dengan langkah sempoyongan dan badan yang kini terasa lemah karena stamina begitu terkuras. Tinggal beberapa langkah lagi sebelum keluar dari pengarangan ini. Namun nampaknya tubuh sudah tidak mau. Wawan jatuh terlutut karena sudah tak sanggup lagi. Kakinya seakan mati rasa. Telinganya tak mampu mendengar apapun. Pandangannya kaku. Perlahan semua yang dilihatnya mulai menghitam. Di ujung batas kesadaran Bagas menampar pipi sebelah kanan Wawan dengan keras. Wan, bangun Wan, teriak Bagas. Bagas merangkul tubuh Wawan, memapah tubuhnya dengan susah payah. Sekarang giliran Bagas yang membopong Wawan. Dengan kaki gemetar, Bagas melangkah sedikit demi sedikit. Dari arah kejauhan, terlihat orang tua Bagas menghampiri. Bagas merasa lega. Sementara bagi Wawan, hanya bayangan hitam yang dilihatnya. Singkat cerita, Wawan sudah berada di dalam kamarnya. Badannya lemas, tubuhnya demam tinggi. Sementara di luar, Ayah Daud tengah menanyakan keberadaan anaknya. Ayah Wawan hanya menggeleng tak tahu di mana keberadaan Daud. Pak Kirman menanyakan kepada Wawan anaknya. Wan, Daud kemana? Gak tahu Pak. Tadi dia udah pulang duluan, jawab Wawan dengan gemetar.
Pak Kirman kembali menemui ayah Daud, memberitahu apa yang Wawan katakan. Pak Dikin, ayahnya Daud, hanya bisa mengusap wajahnya. Dengan muka cemas, ia berlari menembus hujan, menuju rumah Bagas untuk kembali menanyakan keberadaan Daud anaknya. Azan maghrib sudah usai berkumandang ketika Pak Dikin tiba di rumah Bagas. Tok, 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 tok. Suara ketukan pintu. Punten. Dari balik pintu, Laila yang merupakan ibu Bagas membuka pintu, mempersilakan tamunya untuk masuk. Punten, saya ganggu. Saya mau tahu keberadaan Daud di mana. Pak Dikin langsung menerangkan tujuannya. Gas, Bagas, sini nak, perintah Ibu Laila kepada anaknya. Iya Bu, jawab Bagas dengan berselimut sarung membungkus tubuhnya. Ini Pak Dikin mau nanyain kamu. Ketika Pak Dikin menanyakan maksudnya, dan lagi hanya jawaban yang sama yang ia dapat dari penuturan Bagas, bahwa anaknya sudah pulang duluan. Bingung, gelisah, marah, takut, semua bercampur dalam satu pikiran Pak Dikin. Perasaannya tak karuan. Semua pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Kemana? Di mana? Apa yang terjadi? Sekejap hanya itu yang Pak Dikin pikirkan. Kini hanya satu tujuannya, mencari anaknya di jalur yang tadi Daud lewati. Bukan tanpa alasan. Biasanya di sini dipercaya, jika salah satu anggota keluarga pulang tanpa sebab hingga larut malam, maka kemungkinan dia diculik setan. Terlebih saat itu memang kejadian anak-anak diculik setan tengah merebak, membuat warga desa resah. Pak Dikin ditemani ayah Wawan mencoba menyusuri jalur yang anak mereka tadi lewati. Bermodalkan senter, bertenaga batu baterai, ember, dan wajan dapur yang tengah menghitam. Mereka berjalan sembari mengenakan camping di kepala mereka. Mereka berangkat. Air nampak masih menetes dari atas pepohonan sisa hujan tadi. Suasana menjadi sangat lembab karena gerimis tadi masih membasahi desa. Ketika sampai di pekarangan, mereka memukul-mukul ember dan wajan yang mereka bawa, sembari meneriaki nama Daud untuk mencari keberadaannya dan mengusir setan yang membelenggunya. Tradisi tersebut dinamakan Black Neng. Tradisi itu untuk mencari mereka yang hilang karena makhluk lain. Semakin masuk ke dalam perkarangan, semakin intens suara pukulan. Fungsinya supaya setan yang mengganggu merasa terusik dan melepaskan belenggunya. Daud, 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 suara ayahnya yang sedang mencari keberadaan anaknya beradu dengan suara bising pukulan wajan di tengah perkarangan yang gelap dan lembab. Pak Dikin menghentikan langkah Pak Kirman. Suasana mendadak menjadi sunyi, senyap, dan begitu hampa terasa. Samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Perlahan suaranya semakin keras, semakin lirih terdengar. Pak Dikin menunjuk ke arah rumpun bambu di depannya. Terlihat siluet orang tengah berdiri di belakang pohon bambu. Namun terlalu tinggi ukurannya, terlalu mustahil jika memang itu adalah manusia. Manusia macam apa yang menangis di tengah perkarangan gelap gulita ini? Pikir mereka. Man, kayaknya ada orang di belakang pohon bambu, ucap Pak Dikin penuh tanda tanya. Walah, gak mungkin, paling orang gila. Belum lepas tanda tanya kedua laki-laki parubaya itu. Suara tangis tersebut tiba-tiba berhenti. Sunyi, senyap, kembali terasa. Bulu kuduk mereka meremang. Ketakutan mulai dirasa. Mereka terus memperhatikan sosoknya yang hanya dia. Lalu, tiba-tiba kepala dari sosok tersebut memutar 180 derajat. Menampakkan wajahnya yang gosong.
berdarah, dan penuh borok dengan mulut yang terbuka lebar. Sosok tersebut menampakkan giginya yang runcing dan tajam. Astagfirullah, sontak Pak Dikin dan Pak Kirman terkejut. Lidah dari sosok tersebut memutar-mutar bak kincir angin. Suara tawanya begitu mengerikan. Parasnya merontokkan keberanian. Bau busuk begitu menusuk ke hidung. Namun tiba-tiba, sosok tersebut terbang begitu cepat, melewati dedaunan rumpun bambu. Pak Dikin langsung mengarahkan senternya ke segala arah untuk mencari kemana sosok tersebut pergi. Tentu untuk berjaga-jaga jikalau sosok tersebut menghampiri mereka dari arah belakang. Setelah sekian lama, nampak semuanya baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda dari keberadaannya. Suara tangisan kembali terdengar, namun nampak berbeda. Terdengar tak asing di telinga mereka. Tolong Pak, tolong, tolong. Pak Dikin kini paham itu adalah suara anak. Segera ia berjalan ke arah sumber suara. Namun dengan langkah yang hati-hati untuk memastikan dan berjaga-jaga jikalau setan tersebut melakukan tipu dayanya. Daud menolehkan pandangannya ke belakang, ke arah suara langkah kaki yang mendekat. Bapak, Bapak, teriak kepada ayahnya. Daud, alhamdulillah ketemu. Segeralah didekap tubuh Daud yang basah dan menggigil. Pak Dikin nampak lega dan senang karena akhirnya Daud bisa ditemukan. Mengetahui keberadaan anaknya, sementara Pak Kirman hanya bisa tersenyum puas. Pak Dikin segera membopong anaknya keluar dari rumpun bambu. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, Daud direbahkan di kamarnya. Para warga berkerumun untuk melihat kondisinya. Nampak ramai di luar. Sementara Daud hanya terbaring lemas di kamarnya. Perlahan, warga pun mulai membubarkan diri. Hanya beberapa warga saja yang tersisa untuk menemani Pak Dikin. Esok harinya, Daud telah sadar. Perlahan membuka matanya. Namun, badannya masih terasa lemas. Menurut kesaksiannya, ketika Wawan dan Bagas berjalan tertatih-tatih, dia melihat Daud dan berteriak minta tolong. Namun Bagas dan Wawan tak menghiraukannya. Lalu makhluk tersebut menyeret tubuh Daud ke dalam rumpun bambu. Daud begitu ketakutan. Ia menangis di tengahnya hujan. Sementara makhluk tersebut hanya membelakanginya dan tidak mencelakainya lebih jauh. Itulah mengapa ketika hujan turun, anak-anak dilarang bermain hujan sampai sore atau bermain di area perkarangan. Karena sosok setan payung tersebut kerap menampakkan wujudnya sampai sekarang. Jadi, ketika hujan, lebih berhati-hatilah. Terlebih lagi ketika malam hari. Dan satu lagi, ketika ada yang bertanya dan sosok tersebut terlihat aneh, janganlah dijawab. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.